walaupun kita modal besar, tapi kalau kita tidak bisa memanajemen sebuah toko ataupun toko ATK seperti ini, maka usahanya pun tidak bisa maju, bahkan mungkin akan menjadi bangkrut ya. Jadi teman-teman semua, walaupun modalnya kecil, asal bisa menghandle tokonya ataupun manajemen tokonya, insya Allah toko kita pun nanti akan maju dan berkembang ya, dari yang tokonya kecil menjadi besar. Jadi teman-teman nggak usah gengsi, nggak usah takut. Dengan modal sedikit, teman-teman bisa membangun sebuah usaha. Halo sobat YouTube dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan channel Mas Rakil ya, channel yang membahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa, khususnya adalah usaha fotokopi dan ATK. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber saya yang menanyakan barang-barang apa aja yang harus disediakan ataupun harus dijual. Bentar, ada motor lewat teman-teman ya, kurang jelas suaranya. Jadi barang apa aja yang harus kita sediakan untuk mengawali membuka usaha fotokopi dan ATK. Untuk itu terus simak videonya Mas Rakil sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber saya menanyakan barang apa saja yang perlu kita sediakan untuk mengawali usaha ATK ini, teman-teman ya. Kurang lebih. Nah, jadi begini teman-teman ya, kalau kita membuka usaha ATK dan fotokopi, mungkin teman-teman masih bingung barang-barang yang akan dijual ataupun yang harus disediakan untuk pertama kali dalam menjalankan usahanya ya. Nah, di sini saya kategorikan ke dalam Nah, di sini saya bagi menjadi dua macam teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh membuka usahanya dengan modal yang besar ataupun modal yang pas-pasan seperti saya sekarang ini ya teman-teman ya. Kalau dengan modal besar, otomatis teman-teman bisa membeli barang yang bermacam-macam dan jumlahnya yang banyak ya. Tapi kalau modalnya yang pas-pasan seperti saya ini, mungkin kita bisa memilih barang-barang yang sedang dibutuhkan ataupun yang banyak dibutuhkan oleh konsumen ya teman-teman ya. Jadi saya akan membahasnya yang modal pas-pasan ya. Jadi saya akan bahas tentang membuka usaha ATK, barang-barang yang disediakan untuk pertama kali membuka usaha ATK dengan modal yang pas-pasan seperti saya sekarang. Hal ini dimasukkan karena mengingat modal kita pas-pasan, otomatis kita pun membeli barang-barang yang dijual itu juga terbatas. Jadi kita harus bisa sepintar-pintar mungkin untuk dengan modal yang terbatas itu kita bisa menyediakan barang-barang yang benar-benar dibutuhkan ataupun yang sedang dipakai ataupun dibutuhkan oleh masyarakat ya teman-teman. Nah, jadi saya akan memberikan contoh beberapa barang yang kira-kira sering dibutuhkan oleh masyarakat umum. Jadi kalau
barang-barang itu yang sering dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah salah satunya adalah peralatan sekolah. Peralatan sekolah itu seperti pena, pensil ya, seperti ini teman-teman ya. Maaf teman-teman ya, karena di sini tuh suasana ramai di pinggir jalan, jadi berisik ya dengan suara-suara kendaraan. Mudah-mudahan teman-teman nggak terlalu terganggu dengan suara-suara kebisingan suara kendaraan ya. Jadi langsung saja ya, barang-barang yang penting yang harus disediakan antara lain adalah aneka macam pena-pena teman-teman ya. Jadi aneka macam pena, pensil, penghapus, penggaris, stabilo, peruncing, kemudian bawahnya ada spidol, ada cat air, ada isi necis, ada staples, ada pewarna, origami, amplop, kemudian ada peruncing, kemudian ada kotak pensil, kemudian ada aneka macam lem, aneka macam lem, terus ini aja sini. Kemudian setelah itu teman-teman ya, aneka bermacam-macam buku juga harus kita sediakan karena buku sangat penting untuk anak-anak sekolah dan juga untuk kebutuhan perkantoran ya. Terus kemudian buku-buku, aneka macam isolasi ini juga penting harus kita sediakan di toko kita ya. Ada lakban, ada isolasi, ada ini seperti itu ya. Mungkin kalau saya sebutin satu-satu kurang ini ya Bu ya, terlalu panjang ya, terlalu panjang dan capek. Jadi teman-teman bisa melihat aja sendiri apa aja yang kira-kira dibutuhkan ataupun sering disediakan di toko untuk mengawali usaha. Yaitu ada map-map juga teman-teman, map-map, tas file, amplop ya, kemudian kertas grip, map, origami, terus ini ada tisu, ada origami, tisu, ini ada pewarna, pensil warna ya, kemudian ada pena juga di sini, ada buku gambar, ada bermacam-macam label, gitu, kertas label, ada juga ini ya, macam pena, kemudian buku-buku juga, nota-nota teman-teman juga penting, nota. Jadi seperti ini teman-teman ya, kalau modal kecil kita belanja juga sedikit-sedikit ya, buku, ada box file juga, ada aneka gunting ya, kemudian nota-nota, kwitansi, nota, dan ada gunting, cutter, dan lem Cina juga itu teman-teman, aneka lem-lem juga di sini. Kemudian ada juga ini nih, Alteco, cukur jenggot, bola, pokoknya seputar itu teman-teman ya yang harus kita sediakan untuk baru mulai buka usaha TK dengan modal kecil-kecilannya. Jadi dengan modal kecil-kecilan kita harus bisa memutar ataupun menggunakan modal kecil tersebut untuk menyediakan barang-barang yang dijual di toko kita nanti teman-teman ya. Kalau modal kita banyak ya kita bisa membeli bermacam-macam keseluruhan barang di ATK tersebut. Tapi kalau kita modalnya kecil ya kita sesuaikan pembelanjaannya ya. Yang penting-penting dulu yang sering dibutuhkan oleh masyarakat ataupun kaum pelajar ya. Jadi kalau kita membeli dengan yang sering dibutuhkan itu otomatis perputaran uang juga akan cepat teman-teman ya.
kecuali kalau modal kita banyak ya kita bisa banyak aneka macam dan cuma yang banyak. Tapi kalau modal kita kecil seperti saya ya belanjanya cukup sederhana dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat aja teman-teman. Nggak usah terlalu banyak-banyak yang kita beli, dengan jumlah sedikit, dengan bermacam-macam item. Yang penting kita bisa menyediakan barang-barang yang memang sering dibutuhkan oleh masyarakat umum. Jadi seperti itu. Jadi memang dalam membangun sebuah usaha itu tidak mudah teman-teman ya. Kalau walaupun kita modal besar, tapi kalau kita tidak bisa memanajemen sebuah toko ataupun toko ATK seperti ini, maka usahanya pun tidak bisa maju, bahkan mungkin akan menjadi bangkrut ya. Jadi teman-teman semua, walaupun modalnya kecil, asal bisa menghandle tokonya ataupun manajemen tokonya, insya Allah toko kita pun nanti akan maju dan berkembang ya. Dari yang tokonya kecil menjadi besar. Jadi kalau toko kita kecil menjadi besar, itu akan menjadi suatu kebanggaan buat kita ya, bahwasanya kita telah berhasil membangun sebuah usaha toko ATK. Daripada kita modalnya besar tetapi tidak bisa maju ataupun bahkan bangkrut, nah itu akan menjadi dilema yang akan menjadi trauma buat diri kita teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah gengsi, nggak usah takut. Dengan modal sedikit teman-teman bisa membangun sebuah usaha, daripada teman-teman punya modal yang besar tetapi tidak bisa memanajemen sebuah toko dan nanti akan membuat kebangkrutan, kan sayang uangnya. Jadi yang penting dalam membangun sebuah usaha adalah bagaimana kita bisa manajemen suatu toko ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk share pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua sesama usaha ATK ataupun yang baru memulai usaha ATK ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wira usaha.